IPCC ada news yang luar biasa dan setelah saya cek sekilas di laporan keuangan juga naik juga ya. Nah, apa yang menarik? Awalnya itu dari berita di salah satu website, kita lihat ya di Emiten News perihal X satu hari yang lalu ya. Ini saya tag di hari Minggu. Ekspor impor kendaraan melonjak, IPCC ketiban berkah untuk kinerja. Terus ternyata di 1 November sudah rilis berita perihal IPCC bukan laba kuartal ketiga melonjak 556%. Nah, kalau kita cek di bursa, ternyata dia sudah update tuh di 31 Oktober jam 9 malam. Nah, ini laporan keuangannya nanti akan kita bahas di video kali ini. Check this out. Oke, IPCC ini sendiri salah satu perusahaan ya, anak perusahaan dari Pelindo ya. Pelindo ini termasuk perusahaan BUMN lah. Nah, ini PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC yang mana ini didirikan pada 5 November 2012 baru lah ya. Kegiatan usahanya adalah pelayanan ke pelabuhan laut yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, serta pengoperasian fasilitas terminal, misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air, dan lain-lain, navigasi pelayaran dan kegiatan pelabuhan, jasa penambatan, dan jasa pemanduan. Oke, ini perusahaannya so far sekilas ya. Perusahaan perseroan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo adalah entitas induk. Nah, itu tadi ya Pelindo saya ngomong. Sedangkan pemerintah adalah entitas induk terakhir dari perusahaan. Ya, that's it. Ini termasuk perusahaan BUMN. Tuh. Oke. Pada tanggal 3 Januari, saham perusahaan milik Pelindo, dahulu Pelindo 2, sebanyak ini atau setara 71% dialihkan kepada SPMT. Oke, itu perusahaan ini listing pada 9 Juli 2018 atau 6 tahun setelah dia berdiri ya, dengan harga penawaran 1.640. Oke, mungkin itu sekilas dari si IPCC. Oke, kita bahas perusahaannya. Kalau sekilas ya, tadi labanya naik signifikan ya, benar 500%. Kalau kita lihat per lembarnya aja 9,13 sebelumnya Q3, sekarang 59,89. Kalau kita hitung 0,89 dikurangi 9,13 dibagi 9,13 kali 100, 555,96 ya, 556 lah. Itu sih 556 lah kita bulatkan. Oke, kita bahas ya. Kasnya sendiri which is mengalami kenaikan. Total aset tuh mengalami kenaikan kecil ya. Kas naik lumayan. Beban di muka naik 10% lah. 100% sorry. 100% lebih nih. Sebelumnya 2 juta, sekarang 21 juta kan, dari 1 kurangi 2 berarti 19 bagi 2. 950% ya, hampir 1000%, which is good. Liabilitasnya ini mengalami kenaikan juga, cuman liabilitas yang tidak signifikan ya, karena liabilitasnya hanya tidak ada yang berbunga lah, liabilitas ketiga, liabilitas berelasi, dan lain-lain. Itu sih tidak ada kenaikan yang signifikan. Oke. Pendapatan operasionalnya kita lihat ya, mengalami kenaikan. Sebelum pendapatannya itu naik sebesar, kita catat dulu aja, net profitnya tadi IPCC naik, netnya naik berapa, 555%. Sedangkan dari sininya pendapatannya sendiri 508, 339, 990 dikurangi 347,772,241 dibagi 347,772,241 kali 100. Netnya salesnya naik 46, naik 46, tapi netnya berhasil 500. Berarti kan nih ada yang menarik nih. Yang menarik apa? Dia berhasil mengontrol beban ya. Dia berhasil mengontrol beban, tidak mengalami kenaikan yang
signifikan, jadi ini bagus. Bahkan penghasilan operasionalnya juga naik, dan ini beban operasi lainnya dia berhasil menekan luar biasa ya. Sebelumnya 51 juta dalam ribuan, berarti 51 miliar. Sekarang hanya 4 miliar doang. Wow, luar biasa. Harus diapresiasi ini perusahaan. Itu sih. Nah, kalau kita cek pendapatannya operasi, ini tuh kenaikannya karena apa? Ini pelayanan jasa terminal, jasa barang, rupa-rupa usaha, dan pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik. Semuanya overall mengalami kenaikan, tapi memang yang mengalami kenaikan signifikan itu di pelayanan jasa terminal. Terdiri dari kegiatan bongkar muat, kargo, dan penumpang sih. Make sense sih, karena memang tahun ini kargo sudah mulai ya, tahun yang sudah tidak ada isu bisa dikatakan COVID, jadi bongkar kargo, kontainer semuanya sudah mulai aman ya, terkendali. Jadi dan juga kemarin saat kondisi COVID, perusahaan juga mempersiapkan ya utility-nya untuk menunjang kalau kondisi sudah normal, dan ya terbukti ya bongkar muatnya lebih cepat, dan juga memang demand-nya lagi banyak sih. Itu aja sih. Nah, ini ya pelanggan yang lebih dari 10%, yaitu ada Bandar Krisda Jasindo, Toyota Motor Manufacturing, Astra, Daihatsu Motor, dan lain-lain. Nah, ini tidak jadi perihal ini kendaraan melonjak, ekspor impor kendaraan melonjak ini tidak hanya sebatas highlight aja sih dalam judul, karena memang benar dari dari pendapatannya sendiri ini mengcover 20% sendiri si Bandar Krida Jasindo. Ini kalau kita cek nih apa perusahaan apa nih? Yang ini ya. Kalau yang lainnya kan jelas nih tadi motor, mobil. Nah, ini adalah apa nih? Bongkar muat yang bergerak di bidang bongkar muat. Yang lainnya ini kan jelas nih motor atau mobil ya, Astra, Toyota jelas, dan itu dua itu sudah menopang 20% sendiri. 21 bahkan 22 dari totalnya. Itu bagus sih. Itu kenaikan itu jadi make sense. Jadi dapat kena berkah utamanya juga. Kalau kita lihat juga di arus kas ya, pendapatannya 508 miliar. Arus kasnya berapa? Harusnya nggak jauh beda ya, benar 514 bahkan. Jadi bisa dikatakan memang itu laba yang sesungguhnya real gitu sih. Oke, kondisi sekarang apakah kita lihat ya aktivitas investasi mereka kemana nih? Tidak ada sih. Oke, kita lihat kondisi sekarang ya. Oke, statisnya PI-nya di angka 7, PBV-nya di angka 0,95. Jadi bisa dikatakan perusahaan ini dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak ya, tengah-tengah, so-so aja gitu. Dengan laba yang signifikan ya. Kemarin 2021 itu di 60 miliar labanya, sekarang ada di angka 63 ditambah 10 ditambah 35, 108, hampir 200, hampir 100% kenaikannya baru kuartal 3. Jadi harusnya perusahaan ini di year to date udah naik 15%. Harusnya kalau labanya ini di kuartal 4 makin naik lagi ya jangan kaget sih. Itu aja sih. Harusnya perusahaan ini bagi dividen nantinya di 2023 nantinya. Bentar, kita lihat ya corporate action-nya. Sebelum guys itu kita lihat dulu lah seasonality-nya. Historikalnya setiap bulan itu seperti apa perusahaan ini. Oke, perusahaan ini tidak oke-oke banget di Desember menjelang window dressing ya. Jadi secara historikalnya juga amburadul bahkan bisa dikatakan. Kita kembali aja lah di dividen lah. Nah, dividennya ini termasuk perusahaan yang sering bagi dividen. Tapi nanti di 2023 harusnya dividennya naik ya. 2022 aja berdasarkan laba 2021 dia berani ngasih ngasih dividen 23,12. 23,12 labanya 60 doang gitu. Labanya per lembar tuh berapa nih? Kan laba per lembar ya. Ini kan per tuh. Bentar, kita coba cek di RTI untuk IPCC ya. Saya cek laba per lembarnya itu berapa untuk si IPCC di 2021.
PCC 2021. Labanya di 2021 itu ada 33. Ada 33, sedangkan dia dividennya 23,12. Berarti kan 23,12 dibagi 33 kali 100. 70% dari laba dia bagikan dalam bentuk dividen, atau dividen payout ratio-nya 70%. Jadi kalau semisal nih labanya ini tadi kan sudah terhitung berapa tadi? 63 ditambah 10 ditambah 35. Udah ada 108. Let's say 100 lah ya, 70%. Let's say 100 labanya 100 miliar ya. Labanya 100 miliar. Kita bagi aja dengan jumlah lembar saham yang ada gitu. 100 miliar. Ini 100 juta. Nah, ini ya, 100 miliar, juta miliar dibagi dengan laba ya, dengan jumlah saham ya. 98 saham itu 18 384 820. Nah, ini labanya kisaran 54,99 ya, kita bulatkan 55 lah. 55 dikali 0,7 ya. Ya, estimasi dividennya di angka 35 atau 38. 35 38 kondisi sekarang ya. Kita hitung ya. Asumsi laba dapat 100 miliar. Nah, nanti EPS-nya adalah 55 per lembar. Nah, dividen adalah sebesar asumsi berarti 38,5. Asumsi DPR-nya 70%. Nah, ini. Kalau kondisi sekarang 38,5, harga sekarang berada di angka 590 gitu. Dibagi 590 kali 100. Dividen yield-nya 6,5. 6,5. Masih oke dan besar hitungannya ya. Dividen yield 6,5. Ini asumsi saya. Asumsi saya salesnya labanya di akhir tahun hanya 100 miliar. Jadi minimal perusahaan ini dapat dividen harusnya 38,5 sih. Karena di tahun 2019 ya, saat dia laba 2019 labanya 55,81, dividennya tuh 75% ya. Jadi perusahaan ini memang terkenal sering bagian laba yang besar itu. Dengan asumsi tadi kita punya dividen 100 miliar, kita dapat EPS 55. Ini sangatlah konservatif ya. Karena apa? Karena tadi dihitung kan ini dividen EPS, bukan EPS sih, net profit dari sampai kuartal 3 aja 100 lebih ya. Tuh, 100 lebih, 108 bahkan. Kita udah kurangin aja gitu. Itu sih, jadi harusnya lebih tinggi sih. Ini sangatlah konservatif sih. Harusnya itu. Jadi itu IPCC kondisi sekarang bisa dikatakan murah untuk kondisi mengejar dividennya nanti di tengah tahun 2023. So, apakah menarik? IPCC sangatlah menarik, dan kemungkinan juga perusahaan ini akan di situ-situ aja ya, range-nya harganya akan di angka 400 500. Mungkin itu sih, mentok-mentok 400. Mungkin itu pembahasan tentang IPCC, jadi bisa dimanfaatkan untuk koleksi untuk long term. Bye bye.